Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat sidang anak-anak online. Nah, kiranya hari ini adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sidang anak-anak walaupun online. Nah, adik-adik, cerita Alkitab di pagi ini kakak mau melanjutkan cerita tentang Samuel. Tapi sebelumnya marilah kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, kami kembali kepadamu bersama anak-anak Tuhan lewat sidang online. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dapatkanlah telinga kami untuk mendengarkan setiap cerita-cerita kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah sidang anak-anak ini awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Sertailah kami. Oh kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan apa yang diterima anak-anak Tuhan, oh semakin menambah iman percaya mereka kepadamu. Oh sehingga Tuhan dapat menyegarkan iman-iman anak-anak. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu Samuel ini sudah diantar orang tuanya ke Selo, yaitu di bait suci untuk melayani Tuhan. Nah, Samuel ini semakin lama Samuel semakin dewasa. Samuel semakin dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, adik-adik, pada suatu malam Samuel ini tertidur pulas adik-adik. Namun di saat dia tidur pulas, dia mendengar suara Samuel, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel pun yang tidur pulas tadi langsung bangun. Dia langsung duduk. Kemudian dia mengusap-usap matanya. Terus dia lari ke tempat Imam Eli. Dia menepuk-nepuk lengan Imam Eli. Bapak, ada apa Bapak? Apakah Bapak memanggil aku? Imam Eli pun menggeliat adik-adik. Kemudian tidak anakku, aku tidak memanggil kamu. Pergilah tidur kembali. Nah, setelah itu Samuel pun kembali ke kamarnya. Samuel kembali tidur adik-adik. Nah, di dalam tidur Samuel pun adik-adik, setelah Samuel itu juga tidur gitu, belum pulas adik-adik, baru mau tidur gitu, Samuel mendengar suara lagi, Samuel, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi, dia duduk di tempat tidurnya sambil mengusap-usap matanya. Dia berpikir bahwa ini jelas, ini suaranya Bapak. Nah, Samuel lari lagi adik-adik, lari lagi ke tempat Imam Eli tidur adik-adik. Kemudian dia menepuk-nepuk lagi, menepuk-nepuk lengannya. Bapak, aku sudah ada di sini. Bapak memanggil aku. Nah, Imam Eli pun kembali menggeliat adik-adik. Anakku, aku tidak memanggil kamu. Kembalilah kamu tidur. Nah, setelah itu adik-adik, Samuel pun juga berpikiran, ini Bapak Eli ini menggigau kali ya, memanggil aku berulang kali. Sudahlah, aku mau tidur lagi. Dia kembali lagi ke kamar dan tidur lagi. Nah, dia waktu itu juga
naik ke tempat tidur, baru mau tidur lagi. Tapi Samuel mendengar lagi suara, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel pun juga kemudian bangun dan duduk. Samuel berpikir, ini Bapak Eli ini dia menggigil atau bermimpi ya? Ya walaupun matanya masih ngantuk ya adik-adik, diusap-usap terus gini, dia tetap datang ke kamar Imam Eli. Kemudian dia kembali lagi adik-adik menepuk lengan Imam Eli. Bapak, ada apa? Aku sudah ada di sini. Nah, setelah itu Imam Eli pun bangun adik-adik. Bangun dan duduk di tepi ranjang. Nah, Imam Eli dengan ramah, dengan penuh senyuman berkata pada Samuel, Samuel, kembalilah kamu tidur. Bila kamu nanti mendengar yang memanggil-manggil kamu, jawablah, ya Tuhan, bersabdalah padaku, berkatalah padaku, aku akan mendengarkan. Nah, setelah itu si Samuel pun kembali ke kamarnya, tapi dalam pikirannya dia takut. Ini nanti gimana ya? Aku mau jawab apa ya? Pikiran Samuel ini bingung, berkecamuk. Nanti aku jawabnya gimana ya? Aku harus gimana ya? Nah, adik-adik, walaupun rasa takut, Samuel kembali lagi tidur adik-adik. Nah, setelah dia naik ke ranjang dan dia mau tidur, dia mendengar suara lagi, Samuel, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel menjawab, ya Tuhan, bersabdalah, aku mendengarkan. Nah, setelah Samuel menjawab seperti itu, maka Tuhan berfirman pada Samuel. Tuhan bersabda pada Samuel bahwa Tuhan mau menghukum Imam Eli beserta keluarganya. Nah, Samuel ini hatinya sedih karena Imam Eli mau mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, setelah keesok harinya, Imam Eli mencari Samuel, mendatangi Samuel dan berkata, jangan engkau rahasiakan apapun yang dibicarakan Tuhan kepadamu. Katakan semua apa yang kau bicarakan, katakan semua apa yang kau dengar dari Tuhan. Nah, Samuel pun dengan hati yang sedih mengatakan bahwa Imam Eli beserta keluarganya mau mendapat hukuman dari Tuhan. Kemudian Imam Eli pun menjawab, biarlah Tuhan berbuat apa yang terbaik pada kami. Karena di sini Imam Eli juga menyadari bahwa kedua anak Imam Eli ini orangnya tidak pernah mendengarkan Tuhan. Kedua anak Eli ini adalah Hofni dan Pinehas. Kedua anak Eli ini, Imam Eli ini tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau menaati firman Tuhan. Dia berbuat seenaknya sendiri. Dia katakan melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, di sini Samuel melihat semua apa yang dilakukan kedua anak Imam Eli. Namun puji Tuhan, Samuel hanya diam dan tidak mengikuti perbuatan kedua anak Imam Eli yang jahat ini.
Samuel hanya bisa menatap Imam Eli dengan sedih karena melihat juga perbuatan jahat kedua anaknya. Samuel juga berpikir, kenapa kedua anak Imam Eli ini tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang tuanya. Imam Eli sudah capek-capek menasihati mereka, menegur mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, adik-adik, di sini Samuel, walaupun masih muda, Samuel tetap mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Samuel tetap juga menaati akan perintah-perintah Imam Eli. Nasihat-nasihat Imam Eli semua diterima oleh Samuel. Samuel merasa Imam Eli ini baik, tapi anak-anaknya yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Imam Eli. Nah, di sini Samuel terus belajar melayani Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kalian atau kakak bisa meneladani Samuel. Samuel ini masih muda, tapi Samuel mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan, mau menaati firman-firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga belajar untuk menaati setiap firman Tuhan, menaati setiap perintah-perintah Tuhan, dan semua yang difirmankan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik bisa belajar untuk terus menikmati setiap firman Tuhan, mendoa bacakan firman Tuhan, menyeru nama Tuhan, agar kalian juga berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, di saat ini kemungkinan kalian menghadapi ujian kenaikan kelas. Nah, kakak harap kalian tetap belajar dengan rajin untuk mendapatkan nilai yang baik. Tapi satu hal jangan kalian lupakan, kalian juga harus berdoa. Kalian harus rajin berdoa, kalian harus rajin belajar. Nah, adik-adik, kalau kalian kesulitan untuk membaca Alkitab, mendoa bacakan firman Tuhan, minta tolong pada papa mama kalian untuk mengajari kalian untuk membaca firman Tuhan dengan benar, untuk mendoa bacakan firman Tuhan, untuk berdoa, bahkan menyeru nama Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan pada kalian menambah semangat kalian, menambah kalian semakin mencintai Tuhan dan menyegarkan iman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, sungguh bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, Kau telah menjaga kami awal pertengahan hingga akhir sidang anak-anak lewat online ini. Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan Tuhan, oh tetap menambah, oh Tuhan, menambah cinta anak-anak kepadamu. Oh, anak-anak semakin mengimanimu, anak-anak semakin bersandar kepadamu, belajar mendengarkan firman-Mu, belajar menaati setiap perintah-perintah-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan anak-anak semua ke dalam tangan kasih-Mu.
Oh, anak-anak berserta keluarga mereka Tuhan. Jaga rawat mereka semua. Tuhan, jauhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit. Tuhan, sediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Sediakan segala sesuatu Tuhan yang mereka butuhkan. Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, Kaulah sandaran kami. Oh, kepadamu Tuhan, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.